Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibadallah, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 27 dan 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yang artinya wallahu yuridu an yatuba 'alaikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar ia menerima tobat kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah agar ia terima. Tujuannya adalah agar Allah menerima tobat kita. Ketika tobat diterima, maka dosa hilang. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa, maka ia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Tidak punya dosa, dosa-dosanya diampuni, tobatnya diterima, maka secara otomatis insya Allah termasuk ahli jannah. Para pendengar sekalian, hamba-hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin satupun daripada hambanya ini tersentuh oleh api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar semua hamba-hambanya ini masuk surga, terbebas dari api neraka. Maka Allah mengatakan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah maha tahu hamba-hambanya ini banyak sekali melakukan dosa-dosa. Hambanya ini lemah. Wa khaliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Allah maha tahu bahwasanya hambanya akan senantiasa berbuat dan berbuat dosa. Maka di awal Allah mengatakan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah ingin menerima taubat kalian. Suatu ketika pasca terjadinya sebuah peperangan di zaman Rasulullah SAW, ada sebuah peristiwa yang sangat indah untuk diceritakan. Ketika itu ada seorang ibu yang terpisah dari anaknya. Sang ibu mencari-cari anaknya dan akhirnya bertemu dengan anaknya. Begitu bertemu dengan anaknya, ia peluk anaknya. Sang anak pun menangis dan ibu pun menangis. Para sahabat Nabi yang ada di sekitar itu, mereka tersentuh, meneteskan air mata. Rasulullah SAW, seorang guru yang cerdas, mengambil momentum ini untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Ma'abkakum, apa yang membuat kalian menangis?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, hananu hadhil kasih sayang ibu ini terhadap anaknya, itu yang membuat kami menangis." Rasulullah SAW bertanya, "Atarawna annaha mulqiyatun waladaha finnar?" Hai para sahabatku, apakah menurut kalian ibu ini suatu saat tega melemparkan anaknya ke dalam tumpukan api? Atau dalam bahasa kita, kira-kira akankah tega ibu ini untuk membakar anaknya sendiri? Maka para sahabat mendengar pertanyaan ini kaget. Secara spontan mereka mengatakan, "La wallah, tidak demi Allah ya Rasulullah, tidak mungkin. Ibu yang kita saksikan sendiri sangat menyayangi anaknya ini, suatu saat nanti akan membakar anak sendiri, tidak mungkin." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebuah kalimat yang sangat dahsyat, "Innallaha arhamu bi'ibadihi min hadhihi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya ketimbang sayangnya ibu ini kepada anaknya. Kalaulah seorang ibu tidak akan tega membakar anaknya sendiri,
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin tidak mungkin ingin bakar salah seorang hambanya ke dalam api neraka. Maka Allah mengatakan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah ingin menerima tobat kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hamba-hambanya ini fasilitas-fasilitas yang dapat menjadikan kita bersih dari segala dosa, yang dapat menjadikan kita memiliki pahala yang berlipat-lipat. Allah kasih puasa Asyura. Kata Rasulullah SAW, ahtasibuhu ala Allah. Puasa Asyura ini akan mengampuni dosa tahun yang lalu. Ada lagi puasa Arafah yang menggugurkan dosa 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Dan setahun sekali ada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda, walillahi utaqa'u fi syahri Ramadan wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kulla lailah, dan itu terjadi setiap malam. Saat ceramah ini direkam ini adalah malam pertama. Pada malam pertama ini bisa jadi beberapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah mulai beramal, yang sudah mulai meningkatkan kualitas ibadah, menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan kekhusyuan, Allah ampuni dosanya. Malam ini namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fulan bin fulan min utaqa syahr Ramadan. Fulan bin fulan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan ini. Wa dzalika kullal lailah, dan itu setiap malam diberikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin satu pun daripada hambanya ini masuk ke dalam api neraka. Maka inilah makna ketika Rasulullah SAW berpidato di akhir bulan Sya'ban, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, tufatul jannah, dibuka seluruh pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Wa tughallaqu fi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Untuk apa tujuannya pintu-pintu surga itu dibuka? Tentu tidak lain agar dimasuki oleh hamba-hambanya. Dibukakan peluang yang begitu lebar, begitu besar, agar kita semua dapat menjadi ahli surga di bulan Ramadan ini. Maka kata Rasulullah SAW, wa man hurima khairaha faqad hurim. Jikalau ada hamba yang tidak mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, maka dia benar-benar telah merugi. Karena apa? Dia telah menyanyiakan kesempatan yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini? Beramal, beribadah. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan ini pahala ibadah dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Faris, man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair, barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka ia seperti melaksanakan ibadah wajib di bulan yang lainnya. Ibadah sunnah di bulan Ramadan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya besar seperti besarnya pahala ibadah wajib. Wa man adda fihi faridatan, adapun orang yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, kana kaman adda 70 faridah, maka seakan-akan ia mengerjakan 70 ibadah wajib. Setidaknya dalam hadis ini dikatakan satu pahala berlipat 70. Wal hasanatu bi asyri amsalha, itu di bulan biasa. Kebaikan itu dilipatkan akan menjadi 10, di bulan Ramadan 70, bahkan lebih daripada itu. Al-Imam An-Nakhai mengatakan, shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaum. Satu hari puasa bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 hari. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah.
sekali bertasbih di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan yang lainnya. Wa rak'atun fihi afdalu min alfi rak'ah, dan 1 rakaat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan yang lainnya. Ini dikutip oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya ibadallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang mengirim kepada kita bulan Ramadan ini atas dasar cintanya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin menerima taubat kita semua agar kita menjadi ahli surga, agar kita terbebas dari api neraka. Tidakkah kita menyambut surat cinta yang Allah kirimkan kepada kita ini? Bulan Ramadan ini adalah surat cinta, tanda cinta Allah kepada kita. Kita sambut dengan penuh cinta. Maka ketika kita melaksanakan puasa, haus memang, lapar memang. Tapi ingat, justru rasa haus, rasa lapar ini adalah cinta Allah kepada kita agar kita diampuni. La khalufu fammi shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Saking laparnya mulut kita menjadi bau, tapi justru bau mulut karena lapar puasa ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala lebih harum ketimbang wanginya di kasturi. Maka ya ibadallah, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh cinta, karena memang ini adalah bulan cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Tiada yang lebih indah ketimbang menyambut bulan Ramadan ini dengan rasa gembira, penuh cinta, sehingga lelah, penatnya, laparnya, dahaganya kita di bulan Ramadan tidak menjadi penghalang dan tidak menjadi berat. Karena apa? Karena kita menjalankan dengan cinta. Setiap kali kita merasa lelah, merasa lapar, maka yang teringat adalah ini adalah tanda cinta Allah kepada kita. Maka ya ibadallah, tidak pantas bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan keluh kesah. Tidak pantas bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan bermalas-malasan. Tinggalkan televisi, tinggalkan WhatsApp, Facebook untuk sementara waktu. Buka ketika untuk hal-hal yang penting saja. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita pada bulan ini untuk memperbanyak ibadah, beramal, membaca Al-Quran. Karena satu huruf yang kita baca bernilai 10 pahala itu di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan bisa jadi dilipat gandakan 10 dikali 70, 700. Maka orang-orang yang beramal di bulan Ramadan ini pasti, bukan berarti saya lancang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ini mimbab husnuzan kepada Allah. Orang yang beramal ikhlas di bulan Ramadan pasti akan mendapatkan surga insyaallah ta'ala. Maka ya ibadallah, hilangkan, jangan ikuti orang-orang yang memperturuti hawa nafsu. Wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Ada orang-orang yang cirinya adalah yattabi'una syahawat, yang selalu memperturuti hawa nafsu. Mereka ingin agar kita semua tersesat sejauh-jauhnya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menerima taubat kita, memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi mereka, orang-orang yang senantiasa memperturuti hawa nafsu, mereka ingin agar kita tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita renungi ayat ini, Masya Allah, benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ketika bulan Ramadan tiba, seharusnya kita membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak di antara kita yang tertipu oleh mereka. Mereka itu siapa? Alladzina yattabi'una syahwat. Orang-orang yang senantiasa menuruti hawa nafsu, tertipu. Mereka membuat TV. Kita ditipu oleh acara-acara TV. Ketika saatnya seharusnya kita tarawih, tetap disajikan di acara televisi. Acaranya dari segi nama seperti nama-nama Islami. Buka bareng, berbuka bersama, atau Ramadan berkah, bahkan menggunakan nama Ramadan. Ada yang menggunakan nama sahur dan sebagainya. Alih-alih beribadah, tapi justru di situ dalam acara tersebut banyak sekali umat Islam di negeri kita ini tertipu. Mereka diajak berjoget, diajak tertawa. Maka ini menjauhkan mereka daripada jalan Allah. Ini menjauhkan mereka, melalaikan mereka daripada ibadah, daripada memperbanyak tilawah, memperbanyak istighfar, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ada lagi yang lainnya, media sosial saat ini, Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Siapa yang memiliki itu semua? Orang-orang yang sudah sangat kaya. Tetapi orang yang sudah sangat kaya itu terus saja ingin menambah kekayaannya, berlomba-lomba menjadi nomor kian, nomor 1, nomor 2 orang terkaya di Indonesia atau di dunia dan seterusnya. Mereka senantiasa memperturuti hawa nafsu. Dan mereka itulah yang tidak peduli dengan ibadah kita, tidak peduli dengan akhirat kita. Yang mereka pedulikan hanyalah keuntungan. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Mereka menginginkan agar kita tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Mereka itu mengikuti hawa nafsu. Maka ya ibadallah, jangan sampai kita tertipu oleh mereka. Maka di bulan Ramadan ini kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubat kita. Kita bertaubat, kita memperbanyak ibadah. Kita kejar kekurangan-kekurangan yang kita tinggalkan di bulan-bulan yang lainnya. Ini waktunya untuk mengejar di bulan Ramadan. Tinggalkan media sosial. Gunakan hanya untuk yang penting-penting saja. Tinggalkan televisi. Ya ibadallah. Tengah malam kita tahajud, bukan nonton acara sahur. Tengah malam menjelang berbuka puasa kita membaca Al-Quran tilawah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lis-shaimi 'inda fitri da'watan la turad. Seorang yang sedang berpuasa ketika menjelang buka berpuasa itu memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sepanjang dia berpuasa. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya tidak ditolak. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yaftur, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Maka waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini benar-benar waktu keemasan ya ibadallah, tidak layak bagi kita untuk kita sia-siakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.